Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai untuk masuk ke perintah SQL yang sederhana ya. Jadi seperti biasa, saya akan buka chat room. Kalau ada sesuatu, misalnya suara saya hilang, kalian nggak bisa dengar suara saya atau nggak bisa lihat layar saya, atau ada pertanyaan, tolong langsung di chat ya, supaya saya sadar. Oke, harusnya saat ini kalian semua sudah punya database yang sudah diinstal di database employee itu ya, yang sudah diinstal di atau yang sudah ditaruh di OLS. Oke, sudah punya harusnya ya, dan sudah terinstall. Jadi database employee, saya tunjukkan. Database sudah, ya. Database employee itu modelnya sama seperti ini ya. Ada departemen, dependent, di log, employee, projects, works on, dan seterusnya. Oke, misalnya kalian pengen tahu IR-nya dari ini, misalnya kalian merasa kalau pakai IR bisa lebih tahu tabel-tabelnya apa aja dengan lebih sederhana, maka kalian bisa lakukan apa yang disebut sebagai reverse engineer. Ya, caranya kalian pilih menu database, kemudian pilih reverse engineer. Ya, oke. Ini biarkan koneksi ke localhost, kalian next, oke, kalian next lagi, kemudian di sini kalian pilih, saya punya banyak database, tapi saya mau untuk dapatkan IR dari database employee. Ya, sekali lagi yang ingin kita lakukan sekarang adalah kita ingin mendapatkan IR atau diagram database untuk database employee. Setelah saya centang employee, saya pilih next, oke, next lagi. Import MySQL trigger objects ini nggak perlu, table object saja. Execute. Oke, next, finish. Oke, nah ini adalah IR-nya. Jadi kita bisa lakukan apa yang disebut sebagai reverse engineering, yaitu mendapatkan IR dari database yang ada. Oke, jadi kalau ini saya tata biar lebih gampang lihatnya, munculnya seperti ini ya. Jadi kita punya berapa entity di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Satu departemen, kita bacanya di sini ya, kalau kita ingin memahami. Jadi gini, sebelum kita bekerja dengan database, kita harus paham dulu database ini isinya apa, tentang apa, tabelnya ada apa aja, terus data apa yang disimpan dalam tiap tabel. Kalau kita ingin pahami dulu di sini, database ini punya 6 tabel, ya kan? Dari namanya kita lihat di sini ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini menyimpan data tentang karyawan. Tiap karyawan itu memiliki SSN. Kalau kita lihat di sini, SSN itu adalah primary key. Berarti identitas seorang karyawan adalah SSN. Oke? Nah, untuk tiap karyawan disimpan juga first name-nya atau F name itu first name nama depan, mid name, last name, birth date tanggal lahir, alamat, seks ini gender ya, female atau male kalau bahasa Inggris, laki-laki atau perempuan kalau bahasa Indonesia. Kemudian gaji atau salary, dan kemudian ada SSN. Nah, super SSN. Super SSN itu didapat dari relasi ke dirinya sendiri. Apa sih super SSN itu? Super SSN itu adalah SSN atau nomor karyawan supervisornya. Jadi misalnya Jimmy, ada karyawan Jimmy. Jimmy punya supervisor namanya Lily. Maka super SSN-nya Lily akan dimasukkan sebagai,
SSN-nya Lily akan tercatat sebagai super SSN-nya Jimmy. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan tabel employee. Kemudian ada dependent. Entity dependent atau table dependent ini mencatat tanggungan. Dependent itu artinya tanggungan karyawan. Di mana tanggungan itu misalnya istri atau suami, anak, ya kan? Itu adalah tanggungan. Jadi di sini dicatat, misalnya Jimmy punya istri, ya kan? Namanya siapa? Kemudian jenis kelaminnya apa? Kemudian tanggal lahirnya kapan? Terus relasinya apa? Istri kah? Anak kah? Dan seterusnya. Oke? Nah, kita lihat di sini relasinya. Satu karyawan bisa memiliki banyak tanggungan. Satu tanggungan dimiliki oleh satu karyawan. Gitu ya. Lanjut. Kemudian ada departemen. Departemen ini seperti departemen apa? Marketing, departemen produksi, dan seterusnya ya. Jadi untuk tiap departemen itu ada manajernya. Manajernya siapa? Tahu dari mana manajernya siapa? Kita lihat di sini. Ini ada manajer SSN. Ya, itu adalah foreign key dari table employee. Oke, atau entity employee. Jadi satu departemen punya satu manajer, ya kan? Tapi satu karyawan bisa memimpin, bisa menjadi manajer di banyak departemen. Ya, di sini relasinya 1N ya. Oke, satu departemen bisa berada di banyak lokasi. Ya, di sini ada DLOC. DLOC itu singkatan dari Department Location. Ya, satu departemen bisa terletak di banyak lokasi. Oke, itu DLOC. Lanjut. Departemen ini punya banyak proyek. Tiap proyek itu punya number, punya project number, P number. Punya project number. Nah, untuk tiap proyek itu harus ada dicatat siapa penanggung jawab, departemen penanggung jawabnya, atau pemilik departemen pemilik proyek ini. Departemen pemilik proyek itu dicatat sebagai foreign key dari relasi ini. Jadi di sini ada D6, ini adalah foreign key dari departemen. Ya, relasinya bisa kita lihat di sini. Untuk tiap proyek dicatat juga nama proyeknya dan location-nya. Oke, kemudian relasinya di sini adalah satu proyek dimiliki oleh satu departemen memiliki banyak proyek. Kemudian terakhir, database ini juga mencatat karyawan siapa saja yang mengerjakan tiap proyek. Atau dengan kata lain, suatu proyek itu dikerjakan oleh siapa saja. Nah, itu ada di tabel works on. Kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, works on ini tercipta dari hubungan many to many antara employee dengan project. Satu karyawan mengerjakan banyak proyek, satu proyek dikerjakan oleh banyak karyawan. Karena itu muncul sebuah entity baru di tengah-tengah yang diberi nama works on. Jadi di sini dicatat siapa karyawan mengerjakan proyek yang mana, berapa jam. Jadi ini di sini adalah hours, ini adalah data tambahan yang mencatat berapa jam seorang karyawan bekerja pada sebuah proyek. Ya, ada pertanyaan soal diagram dari tabel di database employee ini, paham ya? Jadi saya pribadi suka melihat IR ini karena dari sini saya tahu, oh kalau saya perlu suatu data, saya harus ngambil dari mana nih? Data tersebut ada di mana? Ya kan? Penting ini ya. Termasuk nanti kalau kita akan bekerja dengan beberapa tabel sekaligus. Oke, hari ini kita akan fokus untuk mengambil data di satu tabel saja. Oke, tidak beberapa tabel ya. Tapi itu pun sudah sangat membantu kalau kita punya ini. Ya, paling tidak kita bisa tahu, oh kalau misalnya saya perlu data karyawan, maka saya harus ambil dari tabel employee. Gitu ya. Oke, kita mulai aja. Bagaimana cara mengambil data? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, minggu ini kita akan fokus untuk mengambil data atau perintah query select.
Pertama, kita harus tahu dulu apa data yang ingin diambil. Kita ini mau ngambil data apa sih? Apakah data mahasiswa? Oke, kalau misalnya kita ingin ngambil data mahasiswa, maka kita harus tanya lebih lanjut. Data apa dari mahasiswa yang ingin kita dapatkan? Kan mahasiswa itu banyak atributnya, ya. Apakah kamu cuma ingin tahu NRP, atau ingin tahu namanya juga, atau ingin tahu IP-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian, ditanyakan juga, apa sih batasan yang diharapkan atau filter? Dengan kata lain gini, apakah kamu ingin mengambil atau mengetahui semua data mahasiswa? Ya, karena umumnya hampir selalu tidak mungkin misalnya ada kebutuhan untuk mengambil seluruh data, ya, terutama kalau datanya udah banyak. Katakanlah gini, rektor Ubaya ingin mengetahui data mahasiswa. Jadi rektor Ubaya katakanlah tiba-tiba telepon Anda sebagai database administrator Ubaya, terus dia tanya, saya ingin mengetahui data mahasiswa. Kira-kira rektor itu pengen melihat semua data mahasiswa seperti apa? Apakah kita perlu sodorkan data mahasiswa Ubaya sejak berdiri, ya kan? Itu jumlahnya bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu gitu ya, atau apa? Kan nggak mungkin ya. Buat apa juga ngeliatin data sebanyak itu ya? Terus kolom apa? Kan nggak mungkin. Semuanya. Kalau semuanya NRP, nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, dan seterusnya. Mau dibuat apa data sebanyak itu? Apalagi semua. Oke? Pasti ada, kalau kita tanyain, semua Pak. Ya kan? Atau hanya yang aktif. Dari jurusan tertentu, misalnya. Dari fakultas tertentu, yang aktif. Itu sendiri merupakan batasan atau filter. Jadi misalnya hanya menampilkan mahasiswa yang aktif atau mahasiswa baru angkatan 2020 atau mahasiswa yang IP-nya di atas 2, mahasiswa yang IP-nya di atas 3 dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu kita tanyakan juga. Nah, setelah kita tahu data apa yang diharapkan dan batasan data atau filter atau constraint dari data yang ingin diambil, maka kita bisa mulai mencari, ya kan, data yang diharapkan tersebut ada di mana, ada di tabel apa. Oke, nah itu dari situ kenapa saya tunjukkan tadi IR-nya. Karena dengan IR kita bisa ngelihat nih, cari nih, NRP ada di mana, nama ada di mana, kode MK ada di mana, dan seterusnya. Oke, yang terakhir ini akan saya bahas nanti ketika kita masuk ke query dari beberapa tabel. Untuk saat ini biarkan aja lah yang terakhir, ya. Nah, cara untuk mendapatkan query di SQL itu sangat gampang, sangat gampang. Jadi kita bisa gunakan perintah yaitu select. Select diikuti dengan kolom data atau data yang diinginkan. Oke, diikuti dari mana tabel data tersebut didapatkan. Oke, contoh. Ini coba saya mampatkan, kemudian saya jadikan image supaya bisa jadi referensi kita. Oke, bentar. Oke. Saya screen capture dulu. Oke, saya taruh situ. Nah, sekarang kita bisa bekerja dengan SQL. Ya, langsung aja ya, supaya gampang. Oke. Tulisan sini kelihatan ya?
Oke. Nah, perintah untuk ngambil data itu select. Ya. Kemudian diikuti dengan datanya apa. Nah, paling gampang misalnya saya ingin menampilkan 1+1. Bisa nggak? Ya bisa. Ya kan? Diikuti titik koma untuk mengakhiri suatu statement atau suatu perintah SQL. Boleh, ini saya jalankan, keluar nih, 1+1 sama dengan 2. Ya kan? Bisa. Ya, tapi ngapain juga pakai SQL untuk jadikan kalkulator gitu kan? Bisa, tapi aneh gitu kan? Misalnya saya ingin menampilkan jam dan waktu saat ini atau di komputer saya bisa melakukan now. Ya, boleh. Ya, di sini muncul sekarang adalah tanggal 10 bulan 9 tahun 2020 jam 8.19. Saya bisa melakukan apa lagi? Misalnya saya bisa select apa lagi ya? Banyak lah. Misalnya saya ingin tahunnya dari hari ini, year dari now. Ya, saya ingin mengambil tahun saja. Sekarang tahun berapa sih? Gitu ya. Bisa nih muncul. Year dari now. Oke, banyak. Intinya yang ingin saya tunjukkan sekarang adalah bentuk dasar dari perintah select itu hanya sekedar select, kemudian kolom apa, ini kan kolom ya, yang ingin kita tampilkan. Misalnya saya ingin tampilkan kolom bulan dan tahun dari hari saat ini. Ya. Oke, saya jalankan, muncul. Ya, sehingga kalau yang di select ini ada 2 item, di sini kan ada 2 ya, month now dan year now, maka hasilnya, hasil query-nya akan ada 2 kolom. Sehingga nanti kalau kalian lihat hasilnya itu kolomnya salah, berarti salahnya dari select. Atau sebaliknya, kalau kalian dikasih table, sudah dikasih table, saya pengen keluarnya seperti ini. Maka tinggal gampang aja, karena dari table itu kan udah ketahuan kolomnya apa aja, maka semua kolom itu yang harus kalian taruh di select. Ya kan? Seperti saya katakan tadi, saya bisa menampilkan apapun di select. Misalnya saya ingin menampilkan sebuah teks. Ya, iseng aja nih, saya mau menampilkan teks kolom namanya isinya Jimmy, bukan namanya ya. Isinya Jimmy. Ini saya jalankan. Ya keluar Jimmy ya. Oke. Labelnya saya mau ganti as nama. Ya. Oke. Ketika kita menggunakan perintah as nama, itu kita sebenarnya memberikan label, mengatur label. Kalau tidak, maka dia akan mengikuti secara default mengikuti perintahnya. Kalau di sini perintahnya month now, maka di sini akan keluar nama kolomnya adalah month now. Kalau di sini adalah year now, maka nama kolomnya adalah year now. Kalau mau dikasih nama lain, kita kasih dengan perintah as nama. Ya, misalnya di sini saya kasih as bulan. Oke, as bulan. Yang di terakhir saya kasih nama as tahun. Gitu ya? Bisa, silakan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian kita lihat. Saya ingin menampilkan, misalnya sekarang gini. Oke, ini cuma perkenalan aja, perintah select. Sekarang saya misalnya ingin menampilkan data dari database. Saya ingin menampilkan data dari database. Saya tulis di sini ya soalnya ya. Kalau kita pakai crash ini atau hash ini, kita artinya ingin membuat suatu node. Node itu artinya tidak akan dieksekusi. Ini catatan kita aja. Misalnya perintahnya adalah tampilkan daftar nomor departemen dan nama. Nomor dan nama departemen. Oke. Nah,
Pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah select. Oke, tulis itu dulu, select. Karena kita ingin menampilkan data, maka perintahnya adalah select. Bukan insert, bukan update, bukan delete. Kemudian kita perhatikan, apa yang ingin kita tampilkan? Kita ingin menampilkan nomor departemen dan nama departemen. Kita cari dulu nih di sini. Nomor departemen ada di tabel apa? Nomor departemen ada di tabel apa? Saya panggil aja ya, biar semua pernah jawab, oke? Akmal, Akmal Syahlima. Halo, Akmal, kamu di sana? Iya, Pak. Oke. Jawab, bantu saya untuk pertanyaan ini ya. Saya ingin Iya. menampilkan daftar nomor dan nama departemen. Nomor departemen ada di tabel apa? Perhatikan yang di kanan ini, yang si tebas tadi IR-nya. Nomor Nomor departemen, departemen yes. Di apa? Di tabel apa? di tabel DLOC, Pak. Iya. Hah? Nomor departemen, coba lihat. Yang ada nomor departemen sama nama departemen. Nomor departemen ada di mana aja? Di tabel departemen, Pak. Tabel departemen, oke. Iya. Nama atributnya apa? Nama kolomnya Varchar, apa? Pak. Hah? Di name. Di Nama, number. Pak. Di Di number, ya. number. Ya kan? Nomor Iya. departemen itu disimpan di atribut atau kolom D number di tabel departemen. Betul ya? Iya, Pak. Berarti di sini saya bilang, saya ingin menampilkan D number. Kemudian saya tulis dulu. D number ini dari tabel apa tadi? Departemen. Udah. Gampang kan? Kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Department. Typo. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Department. Muncul ya? Ini adalah daftar nomor departemen. Loh, tapi Pak, di sini yang diminta adalah nomor dan nama. Ya kan? Bukan hanya nomor. Berarti kita kurang satu kolom di sini kan? Kalau kurang satu kolom, berarti yang harus kita ubah yang di mana, Akmal? Halo, masih mute mungkin. Iya, Pak. Ditambahkan, Pak. Ditambahkan di select ya. Di select-nya. Good. Ya. Karena di sini kurang kolom, untuk nambah kolom yang ingin ditampilkan itu pasti di select. Saya tidak hanya ingin menampilkan D number, tapi juga ingin menampilkan nama. Nama departemen ada di atribut mana? Di itu, Pak, di name, Pak. D name. Ya. Jadi kita lihat di sini, D name ini mencatat nama departemen. Saya ingin tampilkan itu. Maka saya di sini bilang D name. Jadi saya ingin menampilkan D number dan D name dari tabel departemen. Karena D name juga dari tabel departemen, maka kita tidak perlu tambahkan apapun di from. Paham ya? Kita coba jalankan. Oke? Ada pertanyaan dulu, belum atau tidak dari saat ini? Aman ya? Lanjut. Nah, misalnya gini, saya ingin menampilkan semua atribut dari tabel atau semua data yang kita ketahui dari seorang karyawan. Ya kan? Boleh saja saya bisa melakukan ini, select SSN, Fname, midname, Lname, dan seterusnya sampai Deno, from employee. Boleh, ya kan? Dan itu sebenarnya yang disarankan. Namun, jika kita memang pasti ingin mengambil semua data, saya bisa melakukan select all, ya. Star itu all, ya, bintang itu all, dari tabel employee. Ya. Kalau saya mengatakan select bintang from employee, artinya saya ingin menampilkan semua
kolom dari tabel employee. Oke, ditampilkan nih semua ya. Ini boleh, tapi tidak saya sarankan. Kenapa? Saya sarankan ambil sesuai kebutuhan. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, biasanya orang itu tidak akan perlu semua kolom. Dia pasti akan hanya perlu beberapa kolom yang ingin dia analisis atau dia pakai. Karena itu, untuk efisiensi, sebaiknya hindari penggunaan bintang. Ya, ini nice to know aja buat kalian. Oke, lanjut ya. Lalu order by. Ya, kita mau mengurutkan. Misalnya nih, misalnya kita kembali ke tabel kita tadi. Query ini menampilkan nomor dan nama departemen. Kalau kita lihat di sini, kira-kira ini urut berdasarkan apa ini? Sepertinya urut berdasarkan nomor departemen. Ya kan? Misalnya secara default data yang ditampilkan akan urut berdasarkan primary key datanya. Di sini primary key-nya adalah DIN number. Oke? Maka yang ditampilkan akan urut berdasarkan DIN number. Jika kita ingin menspesifikasikan urut berdasarkan kolom lain, maka kita bisa menggunakan perintah order by. Jadi contoh. Di sini saya ingin urutkan berdasarkan DNAME. Ya kan? Nah, ketika kita mengurutkan order by, ketika kita mengurutkan, kita harus kasih tahu ke MySQL, ini diurutkan secara ascending atau descending. Apa itu ascending? Ascending itu artinya A ke Z, jadi A di atas, Z di bawah, atau kecil ke besar, 0 di atas, besar di bawah. Descending itu artinya Z ke A. Ya, jadi Z di atas, A di bawah. Kalau angka, maka berarti yang besar di atas, yang kecil di bawah. Ya, kita coba. Misalnya DNAME-nya ini saya urutkan ascending, saya tulis ASC, ya kan? Saya jalankan, maka ini akan muncul. Kita lihat di sini. DNAME yang depannya A akan di atas. Diikuti H, diikuti R. Kalau saya balik secara descending, maka dia akan dapatkan R-nya di atas, ya kan? Yang besar dulu kan, baru kemudian ke A, A-nya di bawah. Paham ya? Itu untuk mengurutkan saja, untuk mengurutkan data. Oke, ini contohnya ya. Default, kalau kalian nggak tulis apapun, kalau misalnya saya nggak tulis apapun, ya dia dianggap sebagai ascending. Saya pribadi, sekali lagi, tidak menyarankan dihilangkan. Kita ingin membuat query yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Sehingga kalau ascending ini kan lebih jelas. Oh, saya mau diurutkan A ke Z, bukan sebaliknya. Oke. Distinct. Distinct itu artinya kita hanya menampilkan data-data yang unik. Data-data yang unik. Misalnya kita lihat apa ya yang menarik di sini ya. Misalnya saya ingin tahu yang menarik, siapa saja karyawan yang menjadi, atau apa, itu susah ya. Misalnya saya ingin menampilkan tahun lahir karyawan. Oke, saya ingin menampilkan tahun lahir karyawan. Oke. Ya. Tampilkan daftar tahun lahir karyawan.
Oke. Billy Budi Hartono, bantu saya. Billy, kamu di sana? Ya, Pak. Oke. Pertama, kalau saya ingin bikin query untuk menampilkan daftar tahun lahir karyawan, apa yang harus saya ketik pertama kali? Select dulu. Select. Ya kan? Kemudian kita harus tahu. Yang ini kita tampilkan itu apa? Tahun lahir. Tahun lahir itu berarti kita tahunya dari kolom mana? Di tabel mana? Employee, Pak. Tabel employee, kolom apa? Bidate. Bidate. Jadi kita tulis dulu aja lah. Bidate dari tabel from employee. Betul ya? Kita coba dulu ya. Oke, keluarnya gini, Pak. Ini kan keluarnya date time ya, kan di sini tipe datanya date time, berarti keluarnya tahun dan tanggal. Saya nggak mau semuanya, saya nggak tahu. Saya bahkan ini kalau dilihat sampai mikro detiknya, dia lahir tahun berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, mikro detik ke berapa. Kayaknya berlebihan. Saya cuma pengen tahu tahunnya tok. Ya, berarti gampang. Kita pakai fungsi year. Ya. Sangat jelas, ya kan? Fungsinya pun sangat gampang dibaca. Jadi kita pakai fungsi year. Jadi ini kita bilang, saya nggak mau ngambil birth date, tapi saya cuma mau ngambil komponen tahunnya saja, year-nya saja. Jadi kita bilang select year, tahun dari birth date, di mana birth date itu ada di tabel employee. Oke, kita tampilkan. Ya, keluar ya, muncul data-data ini. Nah, kalau kita lihat, misalnya kita urutkan ya, misalnya kita urutkan di sini, kita urutkan, jangan pakai query lah, pakai ini aja. Ya. Kalau kita lihat di sini, tahun-tahunnya ini ada yang berulang. Jadi ini 85 keluar 2 kali ya. 85 keluar 2 kali, ya ada yang lahir tahun 85 2 kali. Misalnya saya nggak mau nih, yang sama persis kayak gini ditampilkan. Saya cuma mau tahu daftar yang unik. Ya kan? Daftar tahun lahir karyawan yang misalnya di sini saya tulis jika tampilkan jika ada 2 karyawan yang lahir di tahun yang sama, maka tampilkan 1 kali saja. Ya, misalnya di situ diganti seperti itu. Bagaimana caranya? Gampang, tinggal kita kasih distinct. Ya, dengan menggunakan distinct kita menghilangkan yang sama-sama. Ya kan? Kalau mau diurutkan lagi kalian bisa klik di sana, kita lihat di sini tahun 85-nya itu sekarang cuma 1. Ya, dan ini semua pasti unik, tidak ada yang duplikat, tidak ada yang double-double. Ya, itu fungsi distinct. Jadi dia menampilkan yang persis sama itu dihapus. Jadi hanya yang unik-unik aja yang ditampilkan. Oke? Good. Lanjut. Where? Batasan apa yang ingin diharapkan? Misalnya, kita ambil dari itu aja deh, employee. Ya kan, misalnya kita ambil dari employee. Saya bikin query. Tampilkan nama atau SSN dan nama karyawan laki-laki. Oke, jadi misalnya kita ingin membuat query atau diminta untuk membuat daftar SSN dan nama karyawan laki-laki. Oke, lanjutnya siapa? Angelica, tolong bantu saya. Angelica, kamu di sana? Halo? Iya, Pak. Oke, bantu saya. Apa yang harus saya ketik pertama kali? Bentar, Pak. Ya. Ayo.
Select-nya. Good. Ya, sampai bosen saya akan bilang ke kalian, mulai dari select. Nggak apa-apa, kalau bosen berarti udah bisa gitu kan. Lebih baik kalian bosen daripada nggak ngerti gitu kan. Nah, kemudian yang ingin saya tampilkan, apa, Angelica? Yang nulis itu select-nya juga, Pak. Apa? Kolom apa? Dari tabel apa? SSN name. Oke, saya ingin menampilkan SSN. SSN. Satu dulu ya. Dari tabel apa nih SSN? Lihat di kanan saya. Employee. Dari tabel employee. SSN itu ada di tabel employee. Maka saya bilang select SSN from employee. Oke. Satu dulu deh. Ya kan? Satu dulu deh. Udah muncul kolom SSN. Nah, kalau mau nambahkan nama ini ada banyak. Katakanlah saya mau nama depan. Nama depan dan nama belakang deh. Nama dan nama belakang. Oke, gimana Angelica? Nama depan dan nama belakang. Kalau saya mau tambahkan, saya tidak mau hanya SSN, tapi juga nama depan dan nama belakang. Saya tambahkan di mana? Di select-nya. Oke, saya tambahin apa di sini? Name-nya. F-name sama nama belakang. Nama depan sama nama belakang. Itu kolom apa? F-name sama E-name. L-name. Oh ya, L-name. E-name gimana dong? Ini nama. L-name ya, jadi jangan lupa kasih koma. Jadi SSN, F-name, L-name. Dah, muncul nih semua ya? Muncul semua. Oke? Beres. Lanjut. Belum selesai ternyata. Selanjutnya, setelah ini jalan, kita lihat bahwa tidak semua ingin ditampilkan, tapi hanya karyawan yang laki-laki. Ya kan? Hanya karyawan yang laki-laki. Maka kita harus tahu, laki-laki itu kan apa? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu ada di kolom apa, Angelica? Employee. Kolom apa? Tabel employee, betul. Kolom? Sex. Kolom seks. Oke. Berarti constraint-nya itu berdasarkan kolom seks. Berarti di sini kita tulis apa tadi? Perintah where. Ya, where itu di mana? Di mana seksnya sama dengan, kalau kita lihat datanya, sebentar, dia ngisinya apa ya? Kita harus tahu datanya. Employee apa? Laki-laki berarti yang M ya. Kalau MF ini berarti male female ya, male female. Berarti berarti yang ingin kita lakukan adalah seks sama dengan hanya yang jenis kelaminnya sama dengan apa, Angelica? Laki-laki, male. Laki-laki, male. Tadi apa datanya yang saya tunjukkan? Bukan laki-laki, iya betul, M. Pakai petik 2, M. Oke. Nah, sudah. Jadi itu cara kita memberikan constraint. Kalau tadi kan tampil semua. Kalau sekarang kita mengatakan yang atau di mana jenis kelaminnya sama dengan M. Oke, ini saya jalankan. Maka muncul ini. Ya, kalau dari namanya kayaknya benar ya. John Smith, Franklin, Ramesh, James, dan Ahmad. Ada pertanyaan untuk constraint. Ya, jadi jangan ketika ngerjakan query itu selalu mulai dari yang gampang. Tulis dulu select. Kemudian tulis dulu apa yang mau ditampilkan,
diikuti dengan dari mana data yang ingin kita tampilkan itu berada, dari tabel apa. Terus dicoba dulu. Oke, tampil semua. Kemudian baru dilihat, oh ada constraint, atau ada batasan, atau ada filter. Filternya apa nih? Oh, filternya jenis kelamin. Oke, kita lihat. Jenis kelamin yang menjadi batasan tersebut ada di kolom apa, tabel apa. Oke, kolom sex. Kolom sex itu ada di tabel employee. Maka kita lihat batasannya apa. Oh, batasannya hanya ingin laki-laki. Laki-laki dicatat sebagai M. Maka kita tulis where sex sama dengan M. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, ini contoh lain. Nah, yang bisa kita operator yang bisa kita gunakan, kalau di sini tadi kan kita gunakan operator sama dengan ya, kita bisa gunakan macam-macam. Misalnya lebih besar, lebih kecil, between, like, dan seterusnya. Oke, kita nggak akan bahas semua sekarang. Kita akan bahas sekarang between. Misalnya, saya ingin menampilkan tampilkan SSN, nama depan, dan gaji seluruh karyawan yang gajinya antara 10.000 sampai 15.000. Gitu ya? Paham pertanyaannya ya? Saya ingin menampilkan SSN, nama depan, dan gaji karyawan yang gajinya antara 10.000 sampai 15.000. Oke. Alvin, Fernando. Kamu di sana? Ya, Pak. Oke, bantu saya. Apa yang harus saya ketik pertama kali? Select SSN, Pak. Select SSN. Diselesaikan dulu lah semua. SSN. F-name, good. Salary, Pak. Salary. Ya, bagus. Terima kasih. Lanjut. Kita kemudian periksa satu-satu. SSN dari tabel mana? Alvin? Employee, Pak. Employee. F-name? Kenapa, Pak? F-name dan salary dari? Employee, Pak. Employee semua ya. Berarti nggak perlu kita tulis lagi ya. Jadi kita hanya pakai tabel employee. Udah, kita beresi, kita jalankan, keluar nih. Ya kan? Aduh, soalnya nanti nggak keluar apa-apa nih. Saya ganti deh soalnya. Yang antara 20.000 sampai 30.000 ya. Kalau kita lihat di sini keluar semua kan? Yang 55.000 keluar, yang 40.000 keluar, yang 25.000 keluar, dan seterusnya. Nah, berarti kita lihat sekarang. Karena kita sudah selesai, bisa nampilkan kolomnya benar, tapi baris yang ditampilkan salah. Karena kita nggak mau nampilkan si John. Ya, John-nya ini gajinya di atas 30.000. Oke, kalau baris yang ditampilkan yang salah, berarti itu kita perlu modifikasi constraint-nya. Atau kita perlu modifikasi where-nya. Ya, sekali lagi, kalau kolom yang ditampilkan udah benar, berarti select-nya benar. Kalau barisnya yang salah, jadi ada baris-baris data yang tidak perlu muncul, tapi muncul, atau sebaliknya, ada yang harusnya muncul, tapi nggak muncul, maka itu masalah di where-nya. Oke, di sini belum ada where-nya, atau belum ada kondisinya, belum ada filternya. Filternya tadi berdasarkan apa? Siapa, Alvin? Salary-nya, Pak. Salary. Berarti kita gunakan perintah apa tadi? Where salary antara 20.000 dan 30.000. Kita gunakan perintah baru yang kita barusan lihat, yaitu between. Between itu antara ya. Between berapa? Alvin? 20.000 sampai 30.000. And 30.000. Ya, bahasanya sangat natural kan, sangat bahasa Inggris ya. Tampilkan SSN F-name
gaji dari tabel karyawan yang gajinya antara 20.000 dan 30.000. Ya, gampang sekali. Kita jalankan, keluar. Hanya yang gajinya antara 20.000 dan 30.000. Ada pertanyaan untuk penggunaan between. Oke. Nah, kalau kalian nggak mau pakai perintah between, kalian mau pakai lebih besar, lebih kecil, boleh. Ya. Jadi di sini kita bilang, yang gajinya di atas 10.000 dan gajinya di bawah 15.000. Boleh saja. Ya. Cuman saya pribadi kalau lebih ringkas kalau pakai between ya. Pakai between saja. Nah ini agak harus kita pelan-pelan. Ini disebut sebagai wildcard. Ya, ini disebut sebagai wildcard. Kalau kita melakukan misalnya gini, kita lihat datanya dulu. Kita lihat data dulu, misalnya ini saya nggak mau ini. Misalnya saya mau tampilkan data karyawan ya. Oke, misalnya saya ingin menampilkan karyawan yang namanya John, nama depannya John. Oke. Mana query saya? Ini. Oke. Saya ingin tampilkan karyawan yang nama depannya John. Maka saya bilang select. Tampilkan nama daftar fname. Ya, supaya jelas ya. Maka saya bilang select fname from, saya tampilkan gambar saya, itu dia. Dari tabel employee, oke. Saya tampilkan dulu, sudah dapat. Filternya di sini adalah hanya yang nama depannya John. Oke, saya bilang where fname sama dengan petik 2 John. Oke, saya jalankan. Keluar. Saya tampilkan SSN-nya juga deh, biar ada sedikit pembeda. SSN, fname. Oke. Ya, muncul ya. Jadi yang nama depannya John. Nah, ini kalian harus hati-hati. Karena kalau misalnya tidak sama, misalnya ada spasi gini ya, kita jalankan, loh, otomatis dihapus kalau white space. Misalnya kurangan 1, ini saya jalankan, tidak muncul. Oke, jadi intinya gini, sama dengan ini untuk mencari data yang sama persis. Kalau kita bilang John, ya berarti harus sama persis, JOHN. Meskipun di database ini, tergantung settingannya sebenarnya, di database ini tidak case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil tidak dipermasalahkan. Oke, tapi beberapa database itu dipermasalahkan. Di database saya itu tidak dipermasalahkan. Nah, oke. Kalau sekarang misalnya gini, saya tidak ingin mencari nama karyawan yang saya tidak tahu namanya persis. Tapi saya ingat nama depannya dimulai dengan huruf J. Nama depannya dimulai dengan huruf J. Maka saya harus menggunakan perintah like. Kemudian diikuti dengan persen. Ya, di sini bacanya like, itu artinya fname itu mirip dengan pola ini. Pola ini artinya apa? Persen itu mewakili 0 atau banyak karakter. Sehingga kalau dikatakan di sini, J itu artinya dimulai dengan J, diikuti dengan 0 atau banyak karakter. Kalau ini saya jalankan,
Muncul di sini ya. Ada John, Joyce, James, Jennifer. Ya, ini kan semua yang depannya J. Nah, oke, kita coba lihat satu-satu. Di SQL ada 2 wildcard. Persen itu mewakili 0 sampai banyak karakter. Underscore mewakili 1 karakter. Tepat 1 karakter. Oke? Contoh. Misalnya, di sini saya tampilkan dulu semua data karyawan ya. Oke? Ini adalah semua data karyawan. Saya besarkan sehingga kita bisa lihat semuanya. Ya, ada 1, 2, 3, seterusnya. Oke? Misalnya, saya ingin where fname like J. Jangan J lah. A persen. Maka data yang saya dapatkan yang mana? Semuanya boleh jawab. Ahmad Alicia. Ahmad dan Alicia. Oke, Ahmad dan Alicia. Oke, sekarang misalnya saya pakai Excel aja ya, lebih enak, atau ini gampang dah. Nanti kalau kesulitan baru kita pakai Excel. Misalnya saya ganti where underscore A persen. Artinya apa nih bacanya? Bacanya underscore kan mewakili 1 karakter apapun. Berarti kita ingin cari fname yang diawali dengan karakter apapun terserah, tapi karakter keduanya harus A. Karakter keduanya harus A. Setelah A, terserah. Ada apapun terserah. Tidak ada apapun juga tidak apa-apa. Oke? Kira-kira yang memenuhi syarat ini yang mana? Siapa aja? Jabar Siapa? sama Ryan. Ada 2. Narayan. James. Rames. Anes Carry, sama Carry. Ini biar gampang ya. Yang ini tadi siapa? Ahmad dan Alicia. Ya kan? Kalau ini siapa aja? Yang karakter keduanya A. James, Rames. James, Ramesh, Ramesh, Siapa? Carry, Carry. Ya, betul ya? Jadi, lihat. Ini semua adalah yang depannya terserah, intinya yang karakter keduanya adalah A. Paham? Kalau saya balik gimana? Misalnya gini, where fname like persen A underscore, apa artinya? Artinya dia diawali dengan banyak karakter, terserah berapa karakter pun, tapi yang penting 2 karakter dari belakang itu adalah A. Kenapa? Karena di sini saya katakan ada sebuah karakter di belakang, ya kan? Ada sebuah karakter di belakang, terserah apa, tapi karakter kedua dari akhirnya adalah A. Ya kan? Kira-kira yang keluar apa nih? Siapa saja yang keluar di sini? Siapa? Ahmad. 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 Ahmad, bentar. Iya. Ahmad. Terus udah.
Itu aja? Iya. Itu aja? Oke. Good. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi underscore itu mewakili satu karakter, kalau persen mewakili banyak karakter. Nah, misalnya gini, saya ingin menampilkan karyawan yang Fname-nya mengandung karakter C, ya kan? Ini saya kasih keterangan aja ya, artinya. Ini artinya adalah tampilkan Fname yang diawali dengan A. Oke, jadi kalian paham. Ini artinya Fname yang huruf keduanya A. Oke. Fname yang huruf kedua dari akhir adalah A. Oke. Nah, misalnya saya ingin Fname yang mengandung huruf C. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Persen C persen. Good. Betul. Jadi saya bilang persen. Artinya, saya tidak peduli, di depan ini ada berapa, tidak ada juga tidak apa-apa, diikuti dengan C, dan diakhiri dengan apapun. Bisa jadi tidak ada pun, tidak masalah. Ya, itu artinya yang penting ada C. Paham? Ya kalau ini ya keluar yang ini, kalau ini saya jalankan yang keluar siapa? Joyce. Siapa lagi? Alicia sama Carrie. Alicia dan Carrie. Good. Paham ya? Beda antara persen dan underscore dan penggunaan like. Oke? Ini latihan itunya. Nah, SQL itu juga punya banyak functions. Ini latihan. SQL juga punya banyak functions. Ya, banyak banget. Kalian cari di Google lah kalau pengen tahu semuanya. Contoh, misalnya untuk menggabung string. Ya, untuk menggabung string. Contoh, misalnya kita pakai query kita tadi. Misalnya saya ingin tampilkan nama SSN dan nama lengkap karyawan. Oke, misalnya saya bilang kan select SSN first Fname, Lname from employee. Gini kan? Ini langkah awal kita. Oke, terus kita lihat di sini. Loh, saya nggak mau ini jadikan 2 kolom. Saya mau ini digabung. Oke, kalau kita mau gabung string, kita gunakan perintah concat. Ya, ini akan menjadi 1 kolom. Kita lihat di sini. Ini 1 kolom kan? Bukan 2 kolom lagi. Kolom yang merupakan gabungan dari Fname dan Lname. Ini kalau saya jalankan, muncul. Ya, Pak, jelek banget, Pak. Ini kok nggak ada spasinya, Pak? Ya kan karena kita gabungkan Fname dan Lname. Kalau mau ada spasi gimana? Kalau mau ada spasi, ya dikasih spasi, ya kan?
Berarti kita tidak bisa hanya menggabungkan fname dan lname, tapi kita harus gabungkan fname dengan spasi dengan lname. Betul ya? Jadi kita menggabungkan 3 string di sini. Fname, spasi, dan lname. Saya jalankan. Paham ya untuk concat ya? Pak, nama kolomnya jelek, Pak. Gimana cara nanti ganti nama kolom? Ini nama kolomnya kan sesuai dengan select-nya kan? Kalau mau saya ganti. Perintah apa tadi? S. S. Nama lengkap. Good. Ya? Paham? Gampang. Perintah lain nanti kamu cari di internet ya. Kan anak milenial pinter googling kan. Learn ini untuk menghitung panjang, kalian baca sendiri bisa. Upper, lower ini untuk bikin huruf besar, huruf kecil. Misalnya ini mau dijadikan huruf besar semua, berarti kita pakai upper, ya, dibesarkan semua misalnya. Ya, keluarnya huruf besar semua ya. Oke. Ini contoh upper lower, substring untuk mengambil bagian dari string. Oke. Ini sempat kita bahas tadi, current date atau now, current date untuk mengambil waktu saat ini, card date untuk tanggal saat ini, ya kan? Card time untuk hanya waktu, bukan data date-nya. Ya. Ini untuk mengoperasikan tanggal. Tidak penting lah untuk saat ini. Oke. Kalian kerjakan ini dulu. Oke. Kalian kerjakan latihan. Kalian kerjakan latihan. Kita coba yang hadir hari ini cukup banyak, 29 orang. Kita coba satu-satu ya. Kerjakan satu-satu ya. Kerjakan 1 sampai 5 deh. Sisanya kalian bahas, kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Sekarang juga di rumah sih sudah. Kan kita semua dari rumah. Nggak apa-apa. Nomor 1. Aduh, ini kegampangan ya. Kan tadi kita udah bahas. Karyawan laki-laki aja. Kalau bikin yang karyawan perempuan ya tinggal diganti yang jenis kelaminnya bukan M tapi yang F. Ya kan? Nomor 1 kita skip. Nomor 2. Oke, nomor 2. Tampilkan data karyawan dari bagian administrasi. Oke, misalnya soal saya perjelas. Tampilkan SSN, nama, terus Fname ya. Fname dan ID departemen, karyawan yang bagian administrasi, ID departemen sama dengan Pak. Oke, tadi terakhir Alvin ya. Billy belum ya? Billy sudah belum? Billy udah belum? Udah ya? Udah, Pak. Rian, berarti Rian. Rian, kamu di sana? Ya, Pak. Oke. Bantu saya ya. Tampilkan SSN, Fname, dan Departemen ID. Saya tampilkan dulu grafiknya mana? Grafik saya. Oke. Apa yang saya harus ketik sekarang? Select, Pak. Select. Apa yang mau saya tampilkan? SSN. Oke, good. Fname. Good. Dan di number. Mana ada di number? Adanya apa? Dilihat nama kolomnya apa? Table employee. Oh, Dino ya, Pak. Dino. Ya. Oke. Harus spesifik ya. Kalau enggak, MySQL-nya enggak ngerti. Oke. Saya ingin nampilkan SSN, Fname, dnumber. Deno. Oke, kita lihat. Itu sesuai dengan di datanya. Dari tabel apa ketiga data tersebut?
Table employee, Pak. Table employee. Berarti kita tulis apa di sini? From employee. From employee. Good. Good. Kita jalankan dulu. Muncul semua nih ya. John dari 5, Franklin dari 5, dan seterusnya. Kolom sudah benar, berarti select-nya beres sama from-nya. Barisnya salah, karena saya sebenarnya hanya mau yang departemennya 4. Berarti saya hanya mau yang si Jennifer, Ahmad, Alicia, sama Carrie, kan? Saya nggak mau yang lain. Berarti apa yang harus kita lakukan di sini, Rian? Pakai where, Pak. Pakai where. Untuk membatasi baris yang ditampilkan, kita gunakan where. Constraint-nya atau filternya berdasarkan kolom apa? Kolom deno. Kolom deno. Kita hanya mau yang denonya apa? 4 aja. Yang sama dengan 4. Paham ya? Good. Oke. Lanjut. Oke. Saya copy. Di sini constraint-nya karyawan laki di departemen research. Kode 5. Gini ya. Nah, supaya gampang untuk melihat datanya benar atau enggak, saya juga ingin nampilkan jenis kelaminnya atau gendernya di sini ya. Oke, Rian udah. Felicia. Yuhu. Ya, Pak. Oke. Bantu saya ya. Apa yang harus saya ketik Ya. sekarang? Select dulu. Good. Apa yang ingin saya tampilkan? SSN, Fname, sex, sama... Bentar. Lupa. Nah, apa? SSN, Ya, Fname, sex, dan sex, sama DNO. DNO. Good. Semua kolom itu dari tabel apa? Employee. Berarti saya tulis? From employee. Good. Terus? Where? Dicoba dulu. Maaf. Coba Oh ya. dulu. Oke, keluar. Ya kan? Keluar semua karyawan. Kan kita nggak mau semua, tapi hanya yang where apa tadi? Seksnya itu yang male. Yang male, berarti yang seks sama dengan? M. Pakai petik 2. M. Terus? Itu koma. Bukan koma, tapi pakai N. DNO sama dengan 5. Good. Ya, bagus. Betul. Jadi kita tulis ini yang jenis kelaminnya M dan departemennya sama dengan 5. Jadi ketika ada lebih dari satu kondisi, kita harus menggunakan antara N atau OR. N itu kalau dua-duanya harus benar. Kalau kita lihat di sini, ya kan? Ini dua-duanya benar. Jadi semua yang ditampilkan hanya yang M, seksnya M, dan DNO-nya 5. Harus dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Ini kondisi pertama benar, kondisi kedua benar. Kalau salah satu saja benar, nggak boleh. Kalau kita ingin menampilkan menggunakan OR, maka apa yang terjadi? Maka ini bacanya adalah yang jenis kelaminnya laki-laki atau yang departemen number-nya 5. Kalau ini saya jalankan, munculnya seperti ini. Ya. Si Joyce kenapa keluar? Padahal dia cewek. Karena departemen number-nya dia 5. Ingat, kalau OR salah satu benar, dia sudah ditampilkan. Si James kan bukan di research. Kenapa muncul? Karena dia cowok, karena dia
jenis kelaminnya M. Jadi kalau dia jenis kelaminnya M, dia D number-nya apapun, dia akan tetap muncul. Karena di sini OR. Sehingga kalau OR, itu artinya dia hanya menampilkan kalau salah satu benar. Jenis kelamin M atau deno 5. Salah satu benar, itu sudah dianggap, atau situ sudah akan ditampilkan. Paham ya? Sedangkan bukan itu yang kita mau kan untuk soal ini, kita mau hanya yang laki-laki dan bekerja di Departemen Research yang ditampilkan. Sehingga kita harus menggunakan N. Well done. Good. Terima kasih, Felicia. Lanjut. Mana tadi? Pak, saya mau Ya. tanya, kalau misalnya pembatasnya kan itu cuma bisa 2, Pak. Kalau misalnya 3 gitu gimana? Ya, tambah Atau lagi. lebih? Tambah lagi. Ya. Silakan. N apa misalnya? N, F name, like, F, persen. Ya kan? Jadi misalnya nih, kemarin kamu ketemu cowok ganteng, kamu taunya dia itu namanya depannya F, anak riset, ya kan? Nah, kamu sebagai admin, ya, stalking kan? Kayaknya depannya F. Kalian cari nih, ya. Yang laki-laki, orang riset, nama depannya F. Ya kan? Kalian jalankan. Muncul. Mau berapapun ya tambahin aja ke belakang. N or terserah kamu, ya. Terserah sesuai kebutuhan. Gitu ya. Misalnya. Oke. Nomor Makasih, 4. Pak. Ya, sama-sama. Nomor 4 ini skip, ini belum. Bisa. Ya, ini lebih sulit dari yang kelihatannya. Nomor 4 di skip ya. Nah, tampilkan daftar nama pasangan karyawan. Nama pasangan karyawan. Oke. Tampilkan daftar nama pasangan karyawan. Oke. Nah, tadi siapa tadi? Felicia. Sekarang terakhir, Fidelia. Kamu di sana? Iya, Pak. Oke, tolong bantu saya ya. Oke. Gimana? Apa yang harus saya ketik pertama kali? Select. Good. Nama pasangan itu ada di mana sih? Pasangan itu apa? Pasangan itu apa? Dependent. Good. Pasangan adalah tanggungan atau dependent. Nama tanggungan ada di mana? Di dependent name, Oke. di tabel dependent. Good. Berarti saya ingin select dependent name. Cuman itu kan yang diminta. Berarti select-nya ya sudah, cuman itu. Select dependent name dari tabel apa tadi? Dependent. From dependent. Saya jalankan dulu ya. Oke, muncul semua. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini si Alicia ini siapa, statusnya apa, hubungannya apa. Supaya jelas, saya tampilkan relationship-nya juga deh. Daftar nama, ya kan? Saya tampilkan relationship-nya juga. Oke. Nah, pasangan itu apa bahasa Inggrisnya? Kalau kalian nggak ngerti pasangan, yang pasti bukan daughter kan, dan bukan son kan? Itu pasti bukan pasangan. Spouse. Spouse itu pasangan. Bisa jadi suami, bisa jadi istri. Ya kan? Itu pasangan. Oke. Fidelia. Jadi, batasannya apa nih? Where? Relationship.
sama dengan spouse. Spouse. Good. Well done. Ya, muncul. Ini adalah semua tanggungan yang statusnya adalah atau relasinya adalah pasangan karyawan. Relationship spouse. Gampang. Percaya saya, yang paling sulit sudah kalian lewati, IR. Dan kemarin saya dapat laporan, rata-rata kelas kita yang paling tinggi di yang lain. Jadi, good job, ya kan? Well done. Rata-rata loh ya, rata-rata. Yang di bawah rata-rata, masih ada waktu untuk ngejar. Dan SQL ini relatif lebih gampang ketimbang IR. Karena lebih, apa istilahnya ya, eksak ya, lebih bisa dicoba lah. Ya. Oke, nomor 5 beres. Nomor 6 ini nggak bisa, nanti dulu. Nah, nomor 8 dulu deh yang gampang. Nomor 8 dulu. Nomor 8 dulu, saya betulkan. Data karyawan yang gajinya di bawah 30.000. Ini SSN, FNAME, sama salary. Ya, saya buat lebih spesifik. Soalnya ya, tadi Fidelia, sekarang Jordan. Jordan, kamu di sana? Iya, Pak. Oke, tolong bantu saya. Apa yang harus saya ketik? Select. Oke. Apa yang mau saya tampilkan? SSN. SSN. FNAME, salary. FNAME, salary. Oke, itu From aja. employee. From employee. Iya. Oke. Jadi semua itu ada dari tabel employee, berarti from-nya cuma satu. Sekali lagi, kita jalankan dulu. Ya. Muncul semua. Oke, good. Nah, kemudian kita lihat, ada batasan, di sini ternyata nggak semua mau kita lihat. Saya hanya mau lihat yang gajinya di bawah 30.000. Berarti, Jordan, itu berarti constraint-nya berdasarkan apa? Berdasarkan kolom apa? Where salary. Where Salary. Di bawah 30.000. Di bawah itu artinya apa? Lebih kecil. Apa? Lebih kecil. Dari 30.000. Kita coba ya. Good. Ya. Sudah. Betul. Ya. Terima kasih, Jordan. Well done. Ya, makasih, Pak. Nah, sedikit lebih susah. Sedikit lebih susah. Sedikit lebih susah. Ya, siapa yang beruntung? Saya spesifikasikan dulu. ID, FNAME, tanggal lahir, tahun lahir lah. Tahun lahir, umur, ya, biar kelihatan semua. Oke, tadi Jordan, Stefanus Kelvin. Ya, aku, Pak. Oke, bantu saya. Apa yang harus saya ketik? Select ID. Kok ID? ID Coba namanya ID. apa? Tadi apa namanya, Pak? Itu saya tampilkan, sudah. Ayo coba dilihat. SSN itu. SSN. Terus? FNAME. BDate itu. BDate. Oke. Tahun lahir itu nggak ada, tapi tahun lahir itu bagian dari BDate. Betul ya? Tahun lahir kan nggak ada di sini ya. Tapi tahun lahir itu bagian dari BDate. Ya kan? Sementara ini dulu, select-nya ini dulu. Umur juga bagian dari BDate kan?
Jadi nanti dulu. Sementara kita yang sederhana dulu, tampilkan SSN, FName, BDate. Itu cukup. Dari mana? Dari employee. Berarti apa saya tulis di sini? From employee. From employee. Ya, saya jalankan dulu ya. Oke. Nah, from employee. Terus kita lihat datanya di sini. Datanya di sini muncul bidate-nya ya kan, ya sesuai yang kita minta kan. Nah sekarang, Stefanus, masih ingat nggak? Kalau saya nggak mau nampilkan ini, saya mau nampilkan tahunnya doang, gimana caranya? Apa ya tadi? Saya nggak mau nampilkan ininya, saya mau nampilkan tahunnya. Tahun bahasa Inggrisnya apa? Year. Year. Berarti saya pakai fungsi year. Oh. Ya kan? Saya hanya mau nampilkan tahun dari tanggal lahirnya. Saya jalankan. Muncul nih, si John lahir tahun 85, si Franklin tahun 95, dan seterusnya. Sekarang saya tanya Stefanus, si John ini umur berapa? 35. 35. Tahu dari mana? Bener nggak? 2020 dikurangi 1985. Kamu tak balikin SD lo ya, kalau nggak bisa ngurangi 2020 kurangi. Ya saya bentar Pak. Masih pagi Pak, bentar Pak. 35 Pak, betul Pak jawabannya. Ya, sabar. Berapa Kevin? 35 ya? 35. Benar, yakin? Tambah 15 itu 2000. Ya, terus. 2000. Terus tambah 20. Iya Pak, 35 bukan? Ya wes, benar ya benar. Saya kan cuma ngetes. Kamu taunya gimana? 35. 2020 dikurangi tahun sekarang dikurangi tahun lahirnya ini. Tahun sekarang 2020 dikurangi tahun lahirnya kan? Iya. Berarti tahun lahirnya kan dari year ya? Gini ya? Iya. S umur ya. Gini ya? Benar? Iya. Ya kan? Nah, tapi kan di sini ada hard code ya 2020. Lah nanti tahun depan gimana? Masa kita ganti manual? Oke? Kita bisa pakai apa? Untuk dapatkan saat ini itu pakai current date. Current date ini kalau mau ngambil tahunnya aja gimana, Kelvin? Pakai year juga nggak? Betul. Saya mau ngambil tahunnya saja dari current date. Ya, saya turunkan biar kelihatan ya. Ini kan koma masih bagian dari select ya. Pak, ada ya. chat. Iya. Bisa, Darren. Kalau mau pakai year now juga bisa. Ya kan, sama saja. Karena itu sebenarnya kardit itu kan hanya ngambil tanggalnya, kalau now lebih lengkap tanggal dan waktu. Sama aja, hasilnya sama persis. Oke. Sekarang kita sudah punya tahun lahir dan umur dari semua karyawan ya. Oke, Kelvin, belum selesai Kelvin. Yang ingin saya tampilkan nggak semua toh. Yang ingin saya tampilkan hanya yang usianya lebih dari 40. Berarti harusnya yang muncul cuma si Jennifer sama si Alicia, ya kan? Berarti harus yang harus saya lakukan apa? Where umurnya kurang dari lebih dari 40 tahun. Umur lebih dari 40. Ya, kelebihan dari kalau kita menggunakan alias, kita bisa pakai itu di where. Kayaknya, semoga. Nggak bisa. Dia nggak kenal, ternyata nggak bisa. Umur itu apa sih? Umur itu adalah ini kan? Maka kita harus tulis rumusnya di sini ya. Ya, somehow MySQL nggak bisa pakai aliasnya sebagai variabel. Itu bukan variabel, cuma label. Sehingga kita
harus tulis ulang rumusnya. Yang tahun ini dikurangi tahun lahirnya lebih besar dari 40. Paham? Iya, Pak. Oke. Good. Good. Well done. Ya, kalian di rumah kerjakan sendiri nomor 9, 10. Karena kan itu yang lainnya udah ya. Yang lainnya jangan. Nomor 4 dan nomor 6 itu nggak bisa. Itu akan kita bahas beberapa minggu lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalian kerjakan sendiri ya. Kalau udah ngerti harus tanya. Coba dulu. Kalau nggak ngerti baru tanya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Selamat akhir pekan. Selamat pagi. Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.